Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel Tokuches. Kali ini kita kembali lagi ke konten reaction Osama Sentai King. Oh jangan gak salah lagi nih. Kali ini episode ke-9 dan kita menuju kepada kemunculan Jeremy. Masih agak jauh sih, tapi kemungkinan sih karena harusnya episode ini tuh muncul episode 10 gitu hari ini tuh. Jadi kemungkinan ya minggu depan sih Jeremy muncul gitu di episode 11 kalau dari interviewnya dia sih ya. Jadi mungkin kita akan menyambut kedatangan dari Sentai barunya, walaupun mungkin sekarang sih akan lebih fokus ke Gira dulu mungkin ya, karena di episode sebelumnya dia baru kalah dari si Rakles. Rakles ternyata bisa berubah sekarang ya, dan Rakles kuat sekali, Gira kalah gitu ketika berantem. Sekarang mungkin kita akan cari tahu bagaimana kehidupan Gira setelah dia dianggap mati oleh para warga dari kerajaannya gitu ya. Pangeran Gira udah mati gitu, tapi gimana kehidupan selanjutnya dari Gira mungkin akan diceritakan di episode kali ini. Kita nonton aja setelah opening berikut ini. Oke, jadi kita akan langsung nonton aja ya, karena ini juga udah malam gue tagnya, dan mungkin gue harapannya ini episode bukan episode filler ya, karena kemarin udah bobot cerita terus nih, bagus terus episode kemarin. Sebagai ini bukan episode filler, kalaupun episode filler semoga dieksekusi dengan baik, kalaupun episode filler gitu lucu atau juga menyenangkan gitu ketika nonton, semoga aja ya. Kita kan nonton aja langsung setelah opening lagi berikut ini. Oke, langsung aja nonton. Gira kalah, ya ampun, si selamat katanya. Oke, sengaja nggak ya Rakles nggak jadi ngebunuh si Gira? Maksudnya si Gira ini nggak mati tuh apa karena sengaja si Rakles? Nah, muncul nih Goto Hoppa. Walaupun ternyata OP juga nih Goto Hoppa. Dia datang dari atas langsung mati dong musuhnya. Monsternya loh, mati loh. Giliran yang baik-baik dianggap si Rakles, giliran yang buru-buru nganggapnya si Gira. Emang gitu ya, orang tuh kalau udah punya di bayangan dia terhadap suatu sosok, akhirnya dia tidak bisa bersifat objektif lagi, jadinya subjektif, tergantung apa yang tokohnya lakukan. Ya ampun, kasihan banget. Nggak bakal ketemu lu. Ya. Ya untuk sementara lakukan saja perannya. Duduk manis, nggak juga sih. Kalau seandainya ada settingan rubah kostum, lu tinggal rubah kostum aja sebenarnya. Muncul ketika ada monster aja. Ya. Parah banget Himeno. Sembarangan kalau ngomongnya. Ngomongnya sangat menusuk hati ya. Bisa jadi. Ayo Gira. Kesel. Rita kesel. Iya sih lu bacot mulu. Dari tadi Rita diem loh. Dari tadi diem. Bacot mulu. Nah ini suara si Jeremy ya, kemungkinan Six Sentai kayaknya. Opening dulu. Bagus banget tuh kan penyajian visualnya. Kita lihat nanti kalau udah ada si Sentai putih, pasti ada elemen yang baru di openingnya. Gue suka sih King Ojan ini sejauh ini ya. Suka loh, nggak terlalu aneh secara secara tema maksudnya. Kalau Dom Brothers tuh gue ngelihat Sentai hitam sama pink tuh selalu apa sih ini? Kenapa gitu Sentai gitu. Kalau ini yang aneh mungkin cerita dan karakternya aja. Tapi lucu. Sejauh ini sih masih lucu ya, masih ya bagus lah gitu. Mantap nih Kang Oja. Alah. Tapi ini si Barnarak itu tidak terlihat besar gitu ya. Maksudnya bukan suatu organisasi kejahatan yang besar gitu. Ini cuman latar tempatnya cuman kayak di bawah tanah. Terus orang-orangnya cuman antara si ini sama si itu dong berduaan mulu gitu. Kagak kelihatan megahnya gitu. Jarang terlihat adegan yang megahnya di mana banyak kerucu-keroconya dia gitu. Monster-monsternya dia gitu. Atau jenderal-jenderalnya dia gitu.
Sebenarnya itu bosnya Ragnarok bukan ya? Atau dia cuman salah satu jenderal juga? Coba komen kalau kalian udah ada yang tahu. Agak ngagetin ya. Gue baru aja mau ngomong, tumben Rita mau ikut-ikutan begini. Dia yang paling aneh anjir. Oh, pada muncul nih babu-babu nih. Sini doang nih yang kagak kelihatan mukanya. pakai itu juga bisa kayaknya ya. Kalau si Sentai hitam pelayan pribadi mungkin tinggal pakai stand double aja, kagak ada suaranya, kagak ada mukanya. Ganti-ganti orang pun bisa sebenarnya kalau nih orang. Kalau sedang merencanakan apa? Oh, semuanya ternyata punya. Anjir, semuanya ternyata licik. Kuasai Gira. Dapatkan Gira. Gira akan. Waduh, muncul nih. Kroco. Oh ya, muncul ke 5 negara ya kayaknya. Handphonenya sama by the way. Anggota ini kayaknya dapat beli dari negara ASEAN mbak nih handphonenya, merek terbaru mungkin. No offense ya, cowok atau cewek sih yang pelayan ASEAN. No offense. Tidak ada hard feeling ya, cuma nanya aja. Komen mungkin yang tahu. Cowok atau cewek? Pelayannya si Yanma coba tuh. Akhirnya keluar suaranya. Tar dulu. Apa suara si Jeremy di awal? Itu bukan suara si narator di awal Jeremy ya. Jangan-jangan di twist lagi. Ternyata yang di balik topeng itu selama ini Jeremy, anjir. Suaranya mirip si narator yang awal gitu. Atau emang si aktor Jeremy-nya mungkin yang ngisi suaranya mungkin ya. Biar gratis aja gitu ya, lumayan. Gak usah bayar pengisi suara tambahan gitu. Yang ada aja lah. Mungkin ya. Waduh. Pertolongan pertamanya cepat ya. By the way, Anda kan bukannya disuruh nyari si Gira ya? Yang lain udah nyampe tuh, tiga-tiganya. Anda doang nih Tatua yang belum. Waduh, siapa nih? Wow, bosnya muncul nih langsung nih. Waduh, ini musuhnya octopus gitu ya kayaknya, temanya gitu. Agak mirip sama Majirenja ya, octopus gitu si musuh. Tuh handphonenya mirip-mirip semuanya. Oh, dia juga udah di sini ternyata. Loh, berarti siapa? Belum nyampe. Oh, yang belum nyampe, sorry, si itu ya, si Ungu. Si pelayannya Sentai Ungu. Koci. Buset. kayak om-om gaul ya. Tapi sebenarnya aktornya aslinya umurnya berapa ya? Gue belum nyari tahu. Siapa sih namanya si pengawalnya? Si Mbah Himeno ini. Aktornya emang aslinya udah tua, tapi diceritakan sebagai orang muda yang kan kalau si Himeno nyuruhnya pelayannya harus kelihatan tua ya, padahal dia muda. Tapi aktor aslinya emang muda didandanin tua atau emang tua aslinya gitu. Gue belum nyari tahu deh. Coba kalau ada yang tahu kasih spill umur si aktornya dong. Aktor pelayannya si Himeno itu. Nggak ada yang bener emang. Bewan mulu, bewan. Kerajaan Yanma tidak benar. Enggak dong, beko. Bukan dong. Bapak bego satu ini. Siapa lagi tiba-tiba muncul? Waduh.
Ini si sentai hitam dong nih yang keluarannya random, kita nggak tahu dia berpihak kemana. Aduh deh, nggak jelas nih. Nah, oh dia, apa tuh ya? Mecha apa lagi nih? Gue bingung deh sama mecha di sentai kali ini. Ada yang bisa jelasin gak sih yang lebih sederhana gitu mengenai mecha di sentai ini, Super Sentai ini? Kenapa banyak banget sih mecha? Anak-anak tuh seneng banget ya punya banyak diperlihatkan mecha baru lagi. Lumayan sih buat jualan Bandai ini mainannya. Ajar, ayolah, Kaguragi Debauski. Lebah ya, memang menyengat lebah. Ini gurita bukan ya teman-teman? Tolong komen. Emang gurita atau apa nih? Soalnya kalau lihat tentakel gitu, pikiran gue tuh langsung pasti oh gurita. Anjay, nice. Ini nggak nice ini efeknya. Kalau itu kurang nice. Maksudnya, lu nyedot tanah. Siapa tahu dia mau nanem di rumahnya. Kaguragi kasih aja sih tanah lu dikit mah. Mereka ternyata. Ayo. Ngaco. Apa coba orang-orang ini? Nah, gini aja lah, jujur. Mantap emang kerajaan Rita ini memang orang-orangnya ajaib semua. Udah jujur aja. Mau nangkep ya nangkep gitu. Ya, saya disuruh Mbak Rita nih buat nangkep Anda. Sudah, borgol aja. Apa coba? Lagi personet Rita ya. Jangan gitulah. Anda so imut ya. Saya tidak enak ngeliat. Oh, mereka tangan kanannya semuanya. Baru mereka pindah-pindah negara kayak pindah kampung, kayak pindah kecamatan gitu. Cepet banget ya. Kagak diperlihatin mereka pakai kendaraan atau apa gitu. Tiba-tiba pindah dari negara satu ke negara yang lain kayak pindah komplek gitu. Oke. Good point. Oke. Good point. Ya, kalau monster sih nggak harus pengadilan ya. Aku mati aja udah. Walaupun tergantung konteks. Siapa tahu ada monster yang baik kan.
Lalu kita lihat sebenarnya motif apa dari penjahat itu ngelakuin sesuatu tuh, motifnya apa gitu. Itu mungkin bisa membuat mata kita jadi berubah juga pandangannya. Kalau si Gira ini akhirnya pakai mecha ini lagi, kalau si Herakles tahu kemungkinan langsung, kalau berita yang kesebar gitu ya, mecha ini muncul lagi, pasti ketahuan si Gira masih hidup. Jadi kayaknya ini bukan sesuatu yang akan bertahan lama ya, gimmick si Gira apa kayak mati gitu. Diajak ngobrol, mekanya diajak ngobrol, tersayang katanya. Gimana sih meka-meka ini pada meka-meka ini kenapa pada saling jatuh cinta sih? Oh, bisa ya lu ya, Gira. Pengen tahu ya? Udah, kita bergabung dulu kalau gitu. Oh. Pakai tindakan ya, pakai gestur, pelukan, perasaan sulit untuk dideskripsikan dengan kata-kata katanya. Wah, bagus. Ya, ini series ini syarat akan moral ya. Banyak pesan moral. Kuat banget ya ini. Kayaknya kuat banget itu mecha yang satu itu. Tiba-tiba langsung menang mulu tiap kali mecha ini ya. Maksudnya kemarin aja monster segede gaban langsung mati loh, ditimpa sama dia, dijatuhin sama dia, mati. Padahal kan sebenarnya kan itu grasshopper tuh apa ya? Belalang atau cangcarang ya, lupa gue. Ini ya Sundere kayaknya ya, meninggal. Waduh, mati semuanya. Dan lehernya merah-merah semua ya. Dia ketika pingsan pun topengnya dia pegangin ya. jangan sampai ada yang buka topeng gua gitu. Mati semuanya. Asupan makanan cukup bagi mereka. Apa nih? Racun atau apa nih? Asupan makanan apa nih? Apa nih? Muncul lagi nih. Desnara ke-8. Oh, kaisarnya. Jadi mungkin itu rajanya ya. Bukan dia mungkin ya. Berlipat ganda. Ini iya ya. Mungkin Anda kayak serangga yang bisa membelah diri dan jadi tubuh yang baru gitu ya. Berlipat ganda. Di seluruh dunia ya. Walaupun saya belum tahu sih Anda punya motif apa, tapi kemungkinan Anda jahat. Oke, diandingi dengan si Gira kayaknya mau dicaplok sama tentakel gitu. Oke, kebetulan ini sudah mulai ada suara-suara dari masjid ya. Tadi gue bilang gue tag malamnya itu maksudnya hampir ke subuh sebenarnya. Gue belum tidur sampai ke subuh. Gue habis ngerjain tugas tadi sambil bikin video lah, karena ini videonya gue sering ketinggalan bulu ya. Sebenarnya minggu ini udah ada episode ke-10, jadi ketinggalan mulu sebenarnya. Tapi episode sebelumnya belum ada subtitlenya sih. Tadi gue cek sih ya di website kesukaan gue, Zero Turn ya, Zero Turn nama websitenya. Gue nonton biasa di situ. Ini adalah episode yang masih ada bobot ceritanya loh. Ternyata ya padat sekali ya King Ohja ini ya. Gue nggak tahu apakah bisa semua episode sampai 50 gitu ya, padat terus. Tapi kalau bisa begitu sih bagus ya. Semoga ya gitu ya. Tapi kayaknya susah sih. Tapi ini termasuk yang ada bobot ceritanya, bukan episode filler. Kita lebih fokus lagi ke Bagnarak setelah sekian lama dianggurin Bagnarak. Kayak cuman pendamping dong. Sekarang kita fokus lagi ke Bagnarak dengan pergerakannya gitu. Oke, dan development karakter dari Gira itu sendiri juga muncul di sini. Kita diperkenalkan lebih lanjut tentang Gira gitu. Ini menurut gue episode yang oke sih, walaupun mungkin tidak setegang yang
yang episode kemarin tidak sebagus episode kemarin sebenarnya, karena episode kemarin gue masih lebih suka episode yang ke-8 ketika Gira versus Reckless, karena ada twist di situ, ada kejutan gitu, ada pertanyaan siapa yang menang gitu. Twistnya juga tiba-tiba Yanma lari-lari ternyata itu monster. Itu twist yang nggak tahu ya apa kalian juga dapetin twist itu, tapi kalau gue sih karena gue ketika nonton gak terlalu banyak mikir ya, kayak apakah akan ada plot twist di situ gitu. Jadi kalau gue sih nontonnya tanpa ada pikiran ada twist, ketika twist itu muncul ternyata jadi bagus banget. Ini kebetulan sudah ada suara dari masjid, jadi kemungkinan masuk ke video, jadi mohon maaf. Kenapa gue mohon maaf ya, harusnya kayak usah mohon maaf, kan ini masjid, harusnya kalian kalau yang muslim tidak terganggu dengan suara dari masjid. Tapi kita mungkin akhiri saja, gue juga mau siap-siap, mau ada bentar lagi subuh soalnya. Jadi itu saja mungkin episode kali ini. Gue akan tunggu episode selanjutnya karena episode ini akan lebih menarik, bagaimana Bagnarak ini akan dihadapi oleh para Kyoja ini ya. Apakah Rakles nanti akan turun tangan? Maksudnya kan kalaupun si Rakles ini mungkin jahat, kita bisa bilang mungkin ya anggaplah gitu Rakles jahat gitu. Tapi apakah si Rakles ini bersekutu dengan si Bagnarak? Kayaknya enggak kan, harusnya dia tetap misah sama si Bagnarak gitu harusnya. Jadi dia kayak semacam antihero gitu. Apakah si kemunculan Bagnarak yang lebih liar ini, dan tadi ada yang besar-besar tentang kaisarnya ini, apakah ini adalah jalan masuk dari Jeremy akhirnya muncul gitu kan? Mungkin kan Jeremy kan diceritakan sebagai karakter yang bukan sulit ya, dia agak males untuk berantem gitu, maksudnya dia cinta kedamaian lah gitu katanya kalau dari deskripsinya. Mungkin gara-gara udah tersendak sekali gitu, tersudutkan sekali dengan Bagnarak yang makin menjadi-jadi. Episode kali ini aja kayak semacam plot untuk menjadi-jadi nih si Bagnarak. Mungkin itu akan menjadi awal mula kemunculan Jeremy. Kalau gitu sih bagus sih menurut gua. Jadi nggak tanpa alasan gitu muncul tiba-tiba si Sentai-nya. Kalau Jiro Momotani kan gua nggak terlalu tahu sih, gua agak lupa karena gue belum selesai nonton Number Death. Tapi kalau Jiro Momotani kan awal-awal munculnya kayak tiba-tiba aja gitu, tidak terlalu ada plot yang mendasari gitu. Tapi itu mungkin episode kali ini. Kita tunggu saja episode selanjutnya. Gue tidak sabar untuk menunggu episode selanjutnya. Silahkan komen mungkin untuk kalian yang ingin memberitahukan detail-detail yang mungkin kelewat oleh gue ya di episode kali ini, karena mungkin satu dan lain hal jadi nggak fokus gitu. Jadi komen aja tentang detail tersembunyi yang gue lewatkan dari episode kali ini. Mungkin bisa kalian jelaskan, kita diskusi di kolom komentar di bawah, atau kalian juga bisa mungkin kasih pendapat untuk episode yang selanjutnya, kita bisa diskusi bareng. Tapi jangan yang bentuknya spoiler ya, karena kalau misalnya kalian udah nonton episode 10 terus spoiler, nanti gue jadi nggak seru untuk bikin konten reaction episode selanjutnya gitu. Jadi komen aja yang tidak spoiler, tapi juga kita bisa diskusikan gitu di kolom komentar di bawah. Share ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama Super Sentai, dan juga like video ini, subscribe channel ini karena tidak naik-naik subscribe-nya. Jadi subscribe untuk kalian yang baik hati, dan juga follow Instagram gue di Amar_Salimas. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.